bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini kita kembali lagi di dalam persekutuan doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto. Kita mengucap syukur karena Tuhan memberikan kita anugerah kehidupan, terkhususnya pada saat ini ketika kita boleh disapa kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan juga merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan, marilah kita memohon Roh Kudus untuk menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami sungguh mengucap syukur ketika Tuhan memberikan kami semua anugerah kehidupan, ketika ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur karena Tuhan kami begitu baik. Tuhan, pada saat ini kami juga bersama-sama mengucap syukur ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk disapa kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami semua hikmat pengertian, sehingga kami boleh mengenal apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada setiap dari kami. Ini kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami sungguh rindu akan sapaan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal ke-1 ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-3. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ada 2 buah penelitian terhadap 2 buah tumbuhan begitu ya. Ada sebuah penelitian terhadap 2 tumbuhan begitu. Tanaman yang pertama dirawat sebagaimana keinginan dari pemiliknya. Pemiliknya merasa bahwa tanamannya juga harus merasakan kenikmatan apa yang dirasakan dan dimiliki oleh pemiliknya. Jadi ketika pemiliknya suka minum soda, maka tanaman itu juga diberikan soda. Pemiliknya suka dengan tempat yang tidak terkena sinar matahari, maka tanaman itu juga diletakkan di tempat yang lembab yang tidak terkena sinar matahari di dekat tempat tidur begitu. Nah, tetapi beberapa hari kemudian warna daun dari tanaman itu menjadi pucat. Ia menjadi layu, tidak bertumbuh, lalu perlahan-lahan mati. Sedangkan tanaman kedua, pemiliknya merawat tanaman ini dengan petunjuk begitu ya, cara yang baik dan benar bagi pertumbuhan tanaman itu. Ia mencoba untuk memenuhi segala kebutuhan, memberikan air yang segar, cahaya matahari, dan hal-hal lain yang diperlukan. Tapi bagi sang pemilik, hal itu merepotkan dan membutuhkan tenaga ekstra. Nah, tapi pemilik ini tetap melakukan itu semua sekalipun tidak mudah begitu, karena ia sayang pada tanamannya. Nah, beberapa hari kemudian dilihatnya tanaman itu tumbuh subur begitu, daunnya berwarna hijau cerah, mulai tumbuh tunas-tunas bunga begitu. Ia bertumbuh. Jika kita menyayangi sesuatu, atau misalkan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih punya sebuah tanaman yang begitu kita sukai, kita sayangi, pasti kita ingin tanaman itu bertumbuh dengan baik. Supaya ia dapat bertumbuh dengan baik, maka kita akan merawatnya dengan sebaik mungkin. Kita akan memberikan air yang cukup, meletakkannya di tempat yang tepat sehingga ia mendapatkan cahaya matahari, menjaga kesuburannya dengan memberikan pupuk, mencabut rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitarnya, dan hal-hal lain baik yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Tidak mungkin rasanya kalau kita menyayangi tanaman tersebut begitu ya, kemudian kita memberikan hal-hal yang buruk bagi pertumbuhan tanaman itu. Tidak mungkin kita lupa memberikan air, atau tidak mungkin begitu ya kita menaruhnya di tempat yang sangat terik atau mungkin tempat yang sangat gelap, tidak ada cahaya. Bisa-bisa bukannya bertumbuh, tetapi ia menjadi layu dan mati. Nah, sama seperti tanaman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tubuh, hati, dan pikiran kita juga perlu nutrisi yang baik dan sehat bagi pertumbuhan kita. Jika kita menyayangi diri kita, maka kita seharusnya tahu apa yang kita perlukan bagi diri kita. Jika kita menganggap bahwa kehidupan beriman kita adalah sesuatu yang spesial bagi hidup kita, maka kita pun harusnya tahu bagaimana kita harus merawat kehidupan beriman kita sehingga ia bisa terus hidup bahkan semakin bertumbuh kuat. Diri kita adalah spesial bagi Allah. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, adalah spesial di hadapan Allah. Tapi apakah Allah seperti pemilik yang pertama yang memelihara kita sesuka hatinya? Rasanya tidak ya. Ia seperti sang pemilik kedua yang mau melakukan apapun yang terbaik bagi kita, sekalipun mungkin ada begitu banyak hal yang harus dilakukan olehnya, termasuk ketika ia hadir dan mati bagi kita semua. Oleh karena itu, Allah kita yang menjaga kehidupan kita dengan sedemikian baiknya, memberikan kita nutrisi yang baik, masa kita tidak mau memelihara kehidupan kita, kehidupan beriman kita dengan nutrisi yang baik juga. Dalam kehidupan beriman, apakah kira-kira nutrisi yang baik itu?
Dalam Pemazmur, Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3, nutrisi yang baik itu adalah firman Tuhan yang begitu baik bagi pertumbuhan kehidupan kita. Suka akan perenungan firman Tuhan menjadi nutrisi yang akan menyuburkan kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita terima, yang kita serap, akan membuat kita bertumbuh dan bertambah kuat menghadapi persoalan-persoalan dari perjalanan kehidupan kita. Dan pemazmur menyadari betul hal ini, bahwa satu-satunya pertumbuhan yang baik ialah di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, bagi pemazmur, firman Tuhanlah yang seharusnya menjadi dasar, menjadi daya bagi kita untuk mengawali segala sesuatu, untuk melakukan segala sesuatu. Berbahagialah setiap orang yang menyukai Taurat Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah gambaran kita ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Ketika kita sungguh mengasihi Tuhan, maka firman Tuhanlah yang seharusnya menjadi nutrisi bagi pertumbuhan kehidupan kita, bukan hal-hal lainnya. Firman Tuhan yang akan menolong kita semua untuk mengenali apa sih yang menjadi jalan Tuhan, apa sih yang menjadi tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ia yang akan membuat pertumbuhan kita menghasilkan buah-buah yang baik. Suka akan Taurat Tuhan akan membuat kita mampu menjadi orang yang benar, yang teguh dalam menghadapi segala sesuatu. Tidak layu, sekalipun banyak rintangan yang mungkin seringkali menciutkan hati kita. Dan apa saja yang kita perbuat di dalam Tuhan akan berhasil. Tuhan sungguh baik merawat kehidupan kita, memelihara kehidupan kita. Maka kita pun juga harus sungguh-sungguh merawat kehidupan kita, iman kita yang Tuhan berikan, supaya dapat bertumbuh di dalam kehidupan kita. Jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar bagi segala kehidupan kita. Karena darinya nutrisi yang baik akan diberikan bagi pertumbuhan kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kiranya kita boleh terus selalu menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dari kehidupan kita, yang mampu menolong kita dalam situasi apapun yang Tuhan percayakan untuk kita jalani. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami menyadari betul bahwa Engkaulah satu-satunya kekuatan di dalam kehidupan kami. Bahwa Engkaulah sang sumber kehidupan yang memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh selalu mengingat kepada siapa kami harus mendasari kehidupan ini. Biarlah firman Tuhan yang hidup di dalam diri kami boleh sungguh-sungguh membuat kami menjadi pribadi yang bertumbuh, menjadi pribadi yang kuat, yang mampu menghasilkan buah-buah yang baik. Dan biarlah di dalam setiap hal, rintangan yang kami lalui, kami tidak layu, tetapi kami boleh semakin bertumbuh dengan lebat. Kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang berjalan bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, terkhususnya aktivitas kami pada hari ini. Biarlah kasih Tuhan, kekuatan dari Tuhan yang boleh menopang dan juga menolong langkah kami. Dan ya Tuhan, pada saat ini kami pun juga bersatu hati berdoa bagi kehidupan gereja kami, GKI Gatot Subroto Purwokerto. Biarlah ya Tuhan, Tuhan sendiri yang juga boleh berjalan bersama-sama dengan gereja kami, sehingga seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan boleh sungguh-sungguh dilayankan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan semua orang juga boleh merasakan pertumbuhan dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi perdamaian Indonesia dan juga dunia.
Biarlah kiranya Tuhan di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak bisa kami mengerti, Tuhan juga yang boleh senantiasa ikut campur. Tuhan yang boleh mengetuk pintu hati setiap orang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga perdamaian. Tuhan, biarlah kiranya damai sejahtera dari Tuhan yang boleh sungguh-sungguh kami semua rasakan. Sehingga seluruh umat di dunia ini boleh sungguh-sungguh hidup di dalam rasa aman dan damai. Inilah doa kami ya Tuhan, kehidupan kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang begitu mengasihi kami dan kami kasihi. Amin. Selamat menjalani hari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk menjadi pribadi yang semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan dalam menapaki hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati.